Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always feel glad and excited. Mudah-mudahan semua anak-anak tetap sehat, tetap senang belajar di rumah dan tetap semangat ya. Baik, pelajaran bahasa Inggris hari ini kita memasuki lesson 9, pelajaran ke-9. Temanya, I play takada lobang with friends. Aku bermain permainan takada lobang dengan teman-temanku. Di pelajaran ke-9 ini, you will study how to tell the time, bagaimana untuk membicarakan waktu ya. Lalu, how to talk about time durations, bagaimana untuk membicarakan durasi waktu. Contohnya, how long does it take to go to school? Berapa lama kamu atau waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah? It takes 10 minutes by bicycle. Misalnya ya ini ya. Misalnya 10 menit kalau naik sepeda, dengan naik sepeda. Kalau jalan kaki beda lagi ya. Nah, di sini ada permainan nih, ada gambar permainan. Pertanyaannya, what can you see in the picture? Apa yang bisa kamu lihat di gambar itu? Lalu, what kind of game are the children playing? Jenis permainan apa yang sedang dimainkan anak-anak ini? Dan terakhir, what do you know about the game? Apa yang kamu ketahui tentang permainannya? Kita lihat pembahasannya ya. Sebelumnya di sini ada beberapa gambar dan kalimat ya. Kita baca kalimat-kalimatnya. Yang pertama, Mamat, Zainab, and Juki are in the yard. Mamat, Zainab, dan Juki sedang berada di lapangan. They want to play takada lobang. Mereka ingin bermain takada lobang. Mamat digs a hole. Mamat menggali sebuah lubang. Juki holds 2 sticks. Juki memegang 2 tongkat. Juki hits and throws the stick as far as possible. Juki memukul dan melempar tongkat sejauh mungkin ya. Far ini jauh, as far as sejauh mungkin. Lalu Mamat throws the stick into the hole. Mamat melempar tongkat ke dalam lubang. Zainab catches the stick. Zainab menangkap tongkat. Lalu bagian C, read the text carefully. Kita baca teksnya ya. Takada lobang. Takada lobang is a traditional game. Takada lobang adalah permainan tradisional that can be found around different parts of Indonesia, yang dapat ditemui di bagian-bagian atau di tempat-tempat di mana aja di sekeliling Indonesia. It has different names. Takada lobang memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, di daerah-daerah mana juga ada, cuma namanya berbeda-beda. Walaupun the rules of the game, peraturan permainannya remain the same, tetap sama. What do we need to play the game? Apa yang kita butuhkan untuk bermain permainan itu? The game uses a small stick and a long stick. Permainan itu menggunakan tongkat yang pendek, yang kecil, dan tongkat yang panjang. With the ratio 1:3, dengan perbandingannya 1:3. 1:3 perbandingan tongkatnya. For example, contohnya, if the small stick is 10 cm, jika tongkat yang kecil panjangnya 10 cm, then the long stick is 30 cm. Maka, tongkat yang panjangnya 30 cm. However, akan tetapi, the measurement is not an obligation. Tetapi ukurannya ini bukan sebuah keharusan. Nggak harus persis 10 cm sama 30, nggak harus. Cuma kira-kira perbandingannya 1:3. Lalu how to play the game? Bagaimana memainkan permainannya? The game focuses on the skills of hitting, catching, and throwing the stick. Permainan ini fokusnya pada kemampuan untuk memukul, menangkap, dan melempar tongkat. The players have to hit the stick. Pemain harus memukul tongkatnya as far as possible, sejauh mungkin,
catch it, menangkapnya, and throw it back into the hole, dan melempar kembali ke lubang. Why it is named Takadelobang? Kenapa dinamakan Takadelobang? The game is inspired by children. Permainan ini terinspirasi oleh seorang anak who are surprised, yang kaget, yang terkejut, to see a lizard that jumps very far. Karena dia melihat kadal yang melompat itu sangat jauh. Takadelobang is also called kalawadi. Takadelobang juga disebut kalawadi. Lalu, rules of Takadelobang. Peraturannya gimana? The game is carried out by 2 groups. Nah, permainan ini dimainkan atau dibawakan oleh 2 kelompok. The trick is to lift the small stick from the hole. Caranya mengangkat ini nih, kayu atau tongkat yang kecil dari lubang, and hit it as high and far as possible. Lalu memukulnya setinggi dan sejauh mungkin. If the stick is caught by a guard group, jika tongkatnya ditangkap oleh grup penjaganya atau grup lawannya, the player is considered dead. Maka pemain itu dianggap mati mainnya. And the second player continues to play. Lalu pemain yang kedua melanjutkan bermain. Peraturan selanjutnya, if not caught, jika tidak tertangkap itu tongkatnya, a member of the guard group has to throw the small stick to the player. Anggota grup penjaganya harus melempar stick yang kecil ke pemainnya. If the player gets hit, jika pemain itu kena lemparannya, then she or he dies. Maka dia, laki-laki atau perempuan, mati. If not, jika tidak, the game continues. Maka permainannya berlanjut. Lalu yang terakhir, the losing group must carry the winning group. Nah, kelompok yang kalah ini nih harus menggendong kelompok yang menang seperti ini. Nah, ini bagian D dan bagian E. Ada kalimat-kalimat, ada pernyataan, kamu harus menyatakan ini benar atau salah, yes or no, iya atau tidak, sesuai dengan teks yang sudah kita bahas tadi. 1-5 ini tugas kamu ya. Lalu dan bagian E, melengkapi kalimat dengan kata-kata yang disediakan di dalam kotak. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini juga tugas kamu ya. Jadi tugasnya ada 2, bagian D dan bagian E. Dua-duanya 1-5, nanti dikirim via WhatsApp ya. Seperti biasa, hanya itu tugasnya. Lalu pembahasannya kita lanjutkan. Di sini ada sedikit. Bagian F, ada dialog. Hi Zainab, how long does it take to finish your homework? Hai Zainab, berapa lama kamu butuhkan waktu untuk menyelesaikan PR kamu? Zainab bilang, it takes 1 hour. Ini aku membutuhkan 1 jam. I start to do my homework at 7 p.m. Aku mulai mengerjakan PR-ku jam 7 and finish at 8 p.m. dan selesai jam 8. Dialog selanjutnya, dialog yang kedua, antara Mumun dan Mamat. Mumun bilang, Hai Mamat, I have a question for you. Aku punya pertanyaan untukmu. I start to read a storybook at 9:30. Aku mulai membaca buku cerita jam 9:30 and finish at 10 o'clock dan selesai jam 10 tepat. How long does it take? Berapa lama itu waktu yang aku butuhkan? Mamat bilang, it takes 30 minutes. Waktunya adalah 30 menit. Nah, itu adalah tentang durasi. Lamanya kita melakukan kegiatan. Contohnya di sini ada daily routine, kegiatan sehari-hari. Starting time, mulainya jam berapa, end time, berakhirnya jam berapa. Maka waktu ini disebut time durations, durasi waktu. Misalnya sleep, dia jam 9, tidurnya jam 9 sampai jam 5, maka tidurnya itu
durasinya 8 jam. Lalu take a bath, mandi dari jam 5.10 sampai jam 5.20, maka waktunya 10 minutes. Get dressed, begitu juga have breakfast, go to school. Nah, ini durasinya ya, tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung berapa lamanya. Terakhir, ini kita diminta match the activities with the picture. Ada gambar yang pertama. Ini anaknya lagi ngapain nih? Yang match, yang cocok ini ya. I get dressed for school. Aku sedang berpakaian untuk sekolah. It takes 6 to 10 minutes. Aku membutuhkan waktu 6 sampai 10 menit. Lalu yang kedua, lagi tidur ya. I take a nap. Aku sedang tidur. It takes 1 to 2 hours. Tidur siang karena ada matahari ya. Lalu yang ketiga, ini gambar anak sedang mandi ya. Maka pernyataan yang tepat per kalimatnya, I take a shower. Aku mandi, it takes 5 to 10 minutes. Membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Number 4, gambarnya ini lagi masak ya. I cook rice for dinner. Aku sedang memasak nasi untuk makan malam. It takes about 25 to 40 minutes. Membutuhkan waktu 25 sampai 40 menit. Dan yang terakhir, lagi mau sarapan ya. I have breakfast. Aku sarapan, it takes 7 to 15 minutes. Membutuhkan waktu 7 sampai 15 menit. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan langsung ya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.